Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين إخواني في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikan taufik dan kemudahan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya ibadah ini akan menjadikan kebahagiaan bagi kita sekalian, baik di dunia sebelum di akhirat kelak. Ikhwani fi din azakumullah, insyaallah hari besok kita sudah masuk di hari yang atau di awal bulan Dzulhijjah. Insyaallah besok ya, kita sudah masuk di hari-hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah, di mana 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini merupakan 10 hari yang paling mulia dari semua hari. Sehingga disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, kalau malam 10 malam yang paling mulia adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kalau hari 10 hari yaitu yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Sehingga Rasulullah SAW sebutkan dalam riwayat yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Tidak ada amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba lebih mulia, lebih afdal, lebih utama dari mereka beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Artinya amal soleh yang paling mulia yang kita kerjakan tatkala kita laksanakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Bagaimana dengan berjihad, berperang di jalan Allah ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah bisa mengalahkan pahala amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, walal jihadu fi sabilillah, sampai berperang pun yaitu tidak bisa membandingi, tidak bisa mengalahkan pahala seseorang beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Maka kita perbanyak puasa, kita perbanyak salat, kita perbanyak istighfar, kita perbanyak doa, kita perbanyak bersedekah, dan tentunya sedekah yang paling afdal di bulan ini adalah bersedekah dengan kita menyembelih hewan kurban. Ikhwani fi din azakumullah, di antara ibadah yang sangat istimewa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hari-harinya mustajab. Hari-harinya mustajab. Perbanyak berdoa, baca Quran dan yang lain. Di antara ibadah yang istimewa adalah kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kesempatan ini kita atau kami akan sebutkan beberapa masalah tentang doa. Semoga kita perbanyak berdoa di bulan atau di awal-awal bulan Dzulhijjah. Yang pertama, ikhwan fi din azakumullah, sesungguhnya doa adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum dalam surah Ghafir ayat yang ke-60. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan kabulkan bagi kalian. Fa'amarana Allah azza wa jalla bid-du'a. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'adana bil ijabah, dan Allah yang menjanjikan Allah akan kabulkan. Yang berjanji ini bukan manusia. Yang berjanji ini bukan makhluk. Di mana Allah yang berjanji, yang Allah Subhanahu wa taala di antara sifat Allah la yukhliful mi'ad, Allah tidak mengingkari janji. Kalau manusia kadang ingkar, dia berjanji begini, tahu-tahunya lain, berubah lagi niatnya. Ini yang menjanjikan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berdoa kepada Allah akan diijabah, dikabulkan doanya oleh Allah. Summa aqaba biqaulihi azza wa jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati. Orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku, kata Allah. Orang-orang yang sombong tidak mau meminta kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, sungguh mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina-hina. Di sini Allah sebutkan orang yang tidak mau berdoa, dia sombong. Letak kesombongannya di mana? Karena kita ini semua makhluk pada umumnya tidak ada yang bisa beraktivitas, berbuat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azakumullah, masyaallah muslimin, kita bisa duduk di tempat ini dengan izin Allah. Kita bisa berjalan dengan izin Allah. Kita bisa makan, minum dengan izin Allah. Kita sehat dengan izin Allah. Kita mendapatkan rezeki, kita diberikan istri, anak, semuanya dengan izin Allah, dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seseorang tidak sadar, dia merasa bahwa karena kemampuannya lah dia bisa seperti ini, dia bisa bernafas, dia bisa makan, dia bisa minum, bisa kesana kemari, bisa melakukan aktivitas. Dia merasa karena memang kekuatannya, sehingga dia lupa berdoa kepada Allah. Ini adalah orang yang sombong. Karena manusia ini makhluk yang sangat lemah. Kita ini sangat lemah, sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, a antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha. Wahai manusia, kenapa kalian sombong? Apakah kalian lebih kuat penciptaannya ataukah langit yang kami tinggikan? Mana lebih kuat, kalian ataukah langit? A antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha. Apakah kalian manusia lebih kuat penciptaan kalian, bentuk kalian, fisik kalian dari langit? Kenapa kalian sombong? Maka sungguh kita ini tidak bisa terlepas dari yaitu bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan, sehingga tatkala muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, mari datang menuju salat, kita menjawab apa? Qad la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah, tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasianya para jamaah sekalian? Rahasianya apa? Karena kita ini enggak ada kekuatan sama sekali. Baik dari hati kita, kalaulah bukan Allah yang menggerakkan kita, tidak akan kita mampu. Karena ibadah ini berat, salat ini berat. Intinya semua aktivitas, semua apa yang kita lakukan ini dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, Allah memudahkan.
Sehingga ini menunjukkan akan kelemahan kita. Kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang tidak bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berdoa kepada Allah dalam urusan mereka adalah orang-orang yang sombong dan Allah ancam mereka dengan jahannam. Fa subhanallahil azim, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Dzil karamil fayyad, dialah Allah yang memiliki kedermawanan, semua kenikmatan yang Allah maha memberikan. Barang siapa yang Allah berikan rezeki, tidak ada yang bisa menghalanginya. Siapa yang Allah berikan kesehatan, tidak ada yang bisa memberikan penyakit baginya. Siapa yang Allah berikan kemudahan, tidak ada yang bisa menyulitkannya. Namun sebaliknya, siapa yang Allah halangi rezekinya, tidak ada yang bisa memberikan dia rezeki. Barang siapa yang Allah berikan mereka penyakit, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang bisa memberikan, tidak ada yang bisa mencegah apa yang kau berikan, ya Allah. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang kau cegah. Qulillahumma malikal mulk, katakanlah dialah Allah Subhanahu wa taala, raja dari segalanya. Tu'til mulka man tasha, Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dialah Allah yang mencabut, menghilangkan, melepaskan kekuasaan dari siapa yang ia kehendaki. Wa tarzuqu man tasha bighairi hisab, dan dialah Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki tanpa batas. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Allah akan murka kepadanya. Beda dengan manusia. Tatkala kita banyak minta kepada orang, orang akan jengkel sama kita. Sekali dua kali mungkin dia bisa memberikan, tapi kalau sering-sering dia marah juga. Sehingga dikatakan oleh seorang syair, la tas'alanna bunayya adam hajatan, janganlah kalian banyak meminta kepada manusia dari hajat kalian, kebutuhan kalian. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjab, namun mintalah kepada Allah yang pintunya tidak akan pernah tertutup. Allahu yaghdhabu in tarakta su'alahu, Allah akan marah tatkala kalian tidak minta kepadanya. Wa idza sa'alta bani adam yaghdhab, dan tatkala kalian banyak meminta kepada manusia, maka justru mereka akan marah kepada kalian. Ikhwani fi din azzakumullah, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan seseorang itu dimurahkan rezekinya bukan karena kekuatannya, bukan karena usahanya yang banyak, karena hebatnya, karena mungkin sekolahnya yang tinggi, ilmunya yang tinggi, pengalaman yang banyak, tidak. Betapa banyak orang yang dia sekolahnya sudah sekian-sekian, pengalaman kerja sudah begini dan begini, kemudian banyak sesuatu yang dia ketahui, akan tetapi kadang dia tidak berhasil. Kadang kehidupannya sungguh sangat rendah. Dan betapa banyak sebaliknya kita lihat orang SD saja nggak tamat, nggak selesai sekolahnya, pengalaman jarang, kurang, kemudian yang lainnya serba kekurangan. Namun masya Allah, dia dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan kebahagiaan dalam banyak urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, Allah yang mengatur semuanya, yang memberikan semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su', dalam surah An-Nahl ayat 62. Allah katakan, amma yujibul mudtar, siapakah yang bisa memberikan bantuan kepada orang-orang yang dalam kondisi mudtar, dalam kondisi darurat. Tidak ada yang bisa memberikan bantuan kepada seseorang tatkala mereka dalam kondisi darurat, tidak ada kecuali Allah.
wa yakshifus su' dan menghilangkan segala keburukan tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun seseorang berusaha menjaga dirinya, kemudian berusaha yaitu semaksimal mungkin untuk menjaga dirinya dari berbagai keburukan, kalau Allah sudah berkehendak maka tidak ada yang bisa menjaga. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Wahai Muhammad, jikalau hamba-Ku bertanya kepadamu di mana aku, katakanlah aku itu dekat. Fa inni qarib. Allah mengatakan Allah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku tatkala mereka berdoa. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini dalam surah Al-Baqarah ayat 186 bahwa Allah itu sangat dekat dengan hamba-Nya. Berarti Allah di bawah dong. Maksudnya Allah dekat bagaimana? Yaitu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Adapun zatnya Allah, dirinya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, aqidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat, para ulama yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, dan para ulama yang lainnya, mereka berkeyakinan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ada di arsy, di atas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam banyak ayat. Dalam surah Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dialah Allah Subhanahu wa taala Rahman. Dia bersemayam di atas arsy. Ya. Berarti yang dekat ini bukan dirinya Allah Subhanahu wa taala, bukan zatnya Allah, akan tetapi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui yang zahir maupun yang batin. Allahu ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang jahat, yang buruk. Artinya apa? Allah ini menunjukkan bahwa kadang seorang bisa dilihat dari matanya. Allah mengatakan Allah ya'lamu kha'inatal a'yun, melihat, bisa mengetahui pandangan mata yang buruk. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan oleh hati manusia. Allah sebutkan yang pertama pandangan mata. Ini menunjukkan bahwa kadang dari pandangan mata itu bisa ketahuan orang ini benci atau senang, iya enggak? Iya. Ya, antum melihat ada akhwat matanya begini, tandanya senang. Melihat antum, tandanya begini dia benci. Ya, tandanya begini matanya dia susah. Tandanya begini dia senang. Tandanya begini dia takut. Ini bisa dilihat dari pandangan mata mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan Allah mengetahui bagaimana pandangan mata yang buruk. Wa ma tukhfis sudur, dan Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka, di dalam hati kita. Berarti di sini yang dekat adalah bukan zatnya Allah, tidak sebagaimana aqidah sufiyah, orang-orang sufi dan yang lainnya. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan al-qalbul mu'min baitullah, hatinya orang beriman adalah rumahnya Allah. Ini hadis tidak benar, palsu. Hatinya orang beriman itulah rumahnya Allah. Sehingga Allah itu berada di hati kita. Berarti kalau ada di hati kita Allah banyak dong. Di hati anak ada, di hati antum ada, hatinya ini ada, hatinya ini ada. Baik. Kemudian banyak lagi dalil yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Allah sebutkan Allah Maha dekat. Allah mengabulkan segala permintaan orang-orang yang berdoa kepadanya. Wa du'a'u yaqta'u biqabulihi li'umumil ayat. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya doa ini pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita pasti akan dikabulkan sebagaimana pengumuman ayat yang tadi. Allah katakan siapa yang berdoa akan dikabulkan oleh Allah. Siapa yang meminta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ayat ini secara umumnya Allah kabulkan. Wa kadzalikal ahadits al-atiyah, sebagaimana juga akan disebutkan dalam hadis yang berikut, tentunya doa kita dikabulkan idza stawfa syurutus sihhati, jikalau terdapat di situ syarat-syarat diterimanya doa. Ada syarat-syaratnya. Sebagaimana salat ada syarat-syaratnya. Puasa ada syarat-syaratnya diterima. Ada pembatalnya dan seterusnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dari hadis Salman Al-Farisi dalam riwayat Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, dihasankan oleh beliau. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna Allaha hayyun karim." Allah Subhanahu wa taala Maha Pemalu, Karim, Maha Pemurah. Allah memiliki sifat malu dan murah. Jadi sifat Allah itu bukan hanya 20. Yang banyak dipahami Allah memiliki sifat berapa? 20. Ini sebagaimana akidah Asy'ariyah Abul Hasan Al-Asy'ari. Sifat Allah hanya 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, apa lagi? Qudrah, iradah, dan yang lainnya. Jadi sifat Allah itu banyak. Sifat Allah itu banyak, lebih dari nama-nama Allah. Setiap nama mengandung sifat, dan tidak semua sifat mengandung nama. Sifat Allah ini banyak, tidak hanya yang 20 ini. Dan nama Allah juga banyak. Dan barang siapa yang menghafalkan nama Allah, menjaganya, akan dijamin surga bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman." Allah memiliki 99 nama. Dalam riwayat yang lain bahkan lebih. Man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang menghafalkan 99 nama ini, maka dia masuk surga. Maksudnya menghafal bagaimana? Dia pahami maknanya, diamalkan. Diamalkan. Maksudnya mengamalkan bagaimana? Misalnya dia yakin Allah memiliki nama Ar-Razzaq, yang Maha memberi rezeki. Dia yakini Allah Maha memberi rezeki. Dia amalkan, dia minta rezeki hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Dia yakin itu, berarti dia mengamalkan. Dia mengetahui Allah As-Sami, Maha mendengar. Dia yakini Allah Maha mendengar. Tatkala dia ingin bermaksiat, dia ingat Allah mendengar apa yang dia kerjakan. Al-Basir, Allah melihat apa yang dia kerjakan. Itu namanya mengamalkan. Sehingga yang 99 nama ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dan ini tertulis dalam Mushaf Indonesia, ya, dalam Quran tulisan Indonesia. Ini adalah dikumpulkan oleh Ibnu Hajar. Ada sebagian ulama lagi lain mengumpulkan tidak, beda seperti ini, berbeda-beda. Baik. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat karim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha", Allah Subhanahu wa taala hayyun, Maha Pemalu. Allah Maha Pemalu. Dan di antara sifat hamba-hamba Allah, mereka pemalu. Malu mengerjakan maksiat, malu mendatangi maksiat. Bukan, jangankan mendatangi maksiat, mereka lewat di tempat maksiat, mereka malu. Mereka malu. Tatkala kita malu mendatangi tempat maksiat, inilah tanda keimanan, ikhwan. Ini tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama salaf disebutkan, sekedar mereka makan di warung umum mereka malu. Keramat tingginya keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka, subhanallah, jangankan yaitu mendatangi tempat maksiat, mereka disebutkan makan di tempat yang umum, banyak keramaian, mereka malu. Dan Nabi alaihi salatu wassalam sungguh sangat pemalu pula. Sampai dikatakan Nabi lebih pemalu daripada wanita pingitan. Apa maksudnya wanita pingitan? Wanita pingitan itu maksudnya begini. Ada seorang wanita nggak pernah kenal dengan seorang laki-laki, tiba-tiba nazar nikah. Kira-kira malam pertamanya malu atau enggak? Sangat malu. Ini laki-laki nggak pernah dikenal, nggak pernah ketemu, kok tiba-tiba berduaan? Dia akan sangat malu. Dia lihat nggak berani lihat, disapa nggak berani ini. Itu namanya wanita pingitan.
Kata Nabi SAW, kata seorang sahabat Anas bin Malik dan yang lainnya, Nabi SAW sangat pemalu, bahkan lebih pemalu dari wanita kita. Dari seorang wanita yang tak pernah disapa, ya berdoa dengan laki-laki, tiba-tiba mereka subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemalu, Karim, dan Allah Subhanahu wa taala Karim artinya Maha Dermawan, pemurah. Allah Subhanahu wa taala pemurah. Sehingga di antara sifat hamba-hamba Allah juga mereka pemurah, tidak kikir, tidak bakhil. Karena sungguhnya bakhil ini ikhwan akan menyempitkan hati kita. Orang yang bakhil hatinya sempit. Orang yang bakhil akan senantiasa susah. Orang yang bakhil mereka paling susah walaupun mereka kaya. Karena mereka takut. Setiap malam, setiap hari mereka khawatir jangan-jangan hartanya berkurang. Yang dipikirkan yang kurang terus. Yang bertambah tidak mereka syukuri. Mereka dapat 1 juta sehari, yang dipikirkan yang sedekahkan 100.000. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala Maha Karim, pemurah, dermawan. Dari antara sifat hamba-hamba Allah mereka pemurah pula. Nabi alaihi wasallam katakan, yastahi, Allah malu idza rafa'a ar-rajulu yadayhi, jikalau ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya yang berdoa kepada Allah. Allah sangat malu jikalau ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, an yaruddahuma sifran khaibatain, tangan mereka dikembalikan dalam keadaan kosong, tidak mendapatkan apa-apa. Artinya apa? Tatkala seorang hamba mengangkat tangannya berdoa, Allah malu tidak memberikan permintaan hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala malu. Ini menunjukkan apa? Bahwa doa kita akan senantiasa didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menunjukkan bahwa tatkala kita berdoa, yang paling afdal kita mengangkat tangan, kecuali di tempat yang dilarang mengangkat tangan. Kecuali pada posisi yang dilarang mengangkat tangan. Asal dari berdoa mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangan sejajar, ya, atau menghadap muka, atau yang atas lagi. Ada tempat yang dilarang mengangkat tangan, diantaranya khotib Jumat. Mengangkat tangan ini dilarang. Ini disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, dalam Sahih Muslim, bab tentang khutbatul Jumat, khutbah Jumat. Kemudian yaitu ini yang dilarang diantaranya. Adapun yang lainnya secara umum, ya boleh mengangkat dan boleh tidak. Wallahu taala a'lam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allah malu tatkala ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, tangan tersebut dikembalikan dalam keadaan tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan pula, dia mengatakan qala Rasulullah, la ta'jizu fid du'a, janganlah kalian bosan berdoa. Jangan kalian lemah berdoa, jangan bosan. Kadang kita bosan ya. Sudah minta, sudah 2 tahun, 3 tahun saya minta anak, ini enggak dikabul-kabulkan pula katanya. Akhirnya berhenti berdoa. Sudah 2 tahun, 3 tahun minta apa? Ya, istri kedua enggak dapat pula. Udah bosan berdoa, enggak jadi. Terus enggak apa-apa minta. Tapi ingat, doa ini kadang-kadang bisa mendatangkan mudarat. Artinya apa? Jangan kita minta sesuatu yang sangat kita inginkan, tapi kita nggak tahu apakah ada baiknya atau tidak bagi kita. Tapi kita minta, ya Allah berikan aku yang terbaik ya Allah. Ya jangan kita minta, ya Allah berikan aku pesawat ya Allah. Jangan-jangan antum punya pesawat, nanti antum naik terbang udah tewas. Ada disebutkan sebuah kisah yang kami baca. Ada seorang ahli ibadah. Ada seorang ahli ibadah, dia minta kepada Allah, ya Allah katanya, aku minta supaya setiap harinya cukup saja 2 potong roti ya Allah. 2 potong roti Engkau berikan kepadaku tanpa susah, tanpa aku capek mencarinya, supaya aku konsentrasi beribadah kepadamu ya Allah. Dia minta hanya 2 potong roti saja setiap hari, tapi dia dapatkan dalam keadaan tidak susah payah. Terus dia minta seperti itu. Dia prasangka dia dengan dia dapat 2 potong roti setiap hari tanpa dia capek, dia bisa konsentrasi beribadah, fokus beribadah. Akhirnya Allah kabulkan doanya.
Akhirnya Allah kabulkan doa. Bagaimana pengabulannya? Sehingga dia punya masalah, akhirnya datang yaitu dari raja begitu, dia ditawan, masuk ke dalam penjara. Masuk dalam penjara. Di penjara dapat apa? Dapat roti pagi dan malam. Makan paginya sepotong roti, makan malam sepotong roti. Doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa susah, tanpa bekerja, tanpa lelah, dia dapat 2 potong roti. Akhirnya sadar, ternyata kadang permintaan kita tidak semuanya baik. Sehingga kita sadar, ikhwan, tatkala kita minta sesuatu Allah tidak kabulkan, siapa tahu sesuatu tidak baik bagi kita. Tidak baik bagi kita. Kadang kita punya anak laki 3 sudah, kita ingin anak perempuan, ya Allah saya minta anak perempuan, kok belum dikabulkan juga. Akhirnya minta terus, siapa tahu kita punya anak perempuan nanti kita nggak bisa jaga dia, datangkan musibah bagi kita, bahaya bagi kita. Allah Maha tahu bagaimana kondisi kita, apa yang pas bagi kita, sehingga kita minta kepada Allah, ya Allah seandainya ini baik bagiku, ya Allah kabulkanlah. Itu yang terbaik. Tatkala kita berdoa, ya Allah aku minta ini, ya Allah seandainya baik ya Allah kabulkan, seandainya tidak baik ya Allah jauhkan. Ini doanya orang-orang yang beriman. Fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran. Kemudian diriwayatkan wa akhraj Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Bazzar wa Abu Ya'la bi asanid jayyidah, dengan sanad yang jayyid, yang bagus. Wal Hakim, diriwayatkan oleh Imam Hakim, wa qala sahihul isnad, sanadnya sahih, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Dia berkata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qal ma min muslimin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang muslim, tidaklah seorang muslim yad'u bid'awatin, dia berdoa dengan sebuah doa, laisa fiha ithmun, doanya tersebut bukan doa untuk dosa. Doa untuk dosa apa? Misalnya, ya Allah berikan penyakit ya Allah supaya dia mati sudah. Ini doa dosa ya. Ya Allah mudahan ya lahir anakmu begini nanti. Ini doa dosa. Ini doa yang terkandung dosa. Ya Allah mudahkan ini supaya saya bisa seperti ini, mendatangi maksiat ini dosa. Atau yang lain. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tidak mengandung dosa, wala qati'at rahmin, dan doa yang tidak mengandung yaitu memutuskan tali silaturahim, illa a'tahu Allah biha ihda salas, kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan dia salah satu dari 3 perkara. Kalau kita berdoa, Allah akan berikan satu di antara 3 perkara. Kalau kita berdoa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berikan kita satu dari 3 perkara. Yang pertama, kata Nabi SAW, imma an yu'ajjila lahu da'watahu, kadang Allah segerakan doanya, kadang Allah segerakan mengabulkan doanya, langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kadang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan seseorang itu butuh proses. Segala sesuatu ini ada prosesnya, ikhwan. Kita mau makan aja ada prosesnya. Kita mau punya anak ada prosesnya. Allah menciptakan langit dan bumi berapa hari? Iya, 6 hari. Kemudian hari yang ke-7 Allah sebutkan khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Dan surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Dalam ayat yang lain, alladzi khalaqa samawati wal arda fi 6 ayyam, 6 hari, 6 masa. Hari yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala disebutkan ke arsy. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Fatir, enggak khilaf, menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kalau Allah mau, Allah ciptakan sekejap, bisa enggak? Bisa. Idza arada an yaqula lahu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah jikalau berkehendak dia akan mengatakan kun, jadilah, langsung jadi.
Semua sesuatu ini butuh proses. Allah ciptakan langit dan bumi, butuh proses. Kita lihat di sini yang mencabut nyawa kita siapa? Malaikat. Seandainya Allah menangani semuanya, bisa enggak? Bisa. Yang menjaga gunung ini malaikat, bukan jin. Yang menjaga laut malaikat, bukan jin. Kadang banyak orang berkeyakinan ini jin ini. Apa? Ini dewi ini menjaga gunung ini. Menjaga gunung ini, atau misalnya jin ini, atau wali ini, arwah ini. Yang menjaga semuanya adalah malaikat. Bagian-bagian bumi ini yang menjaga adalah malaikat. Menjaga gunung. Kemudian yang lainnya, sebagaimana kisah Nabi SAW yang berjalan dari Taif dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, datang dua malaikat gunung, Jabal Abu Qubaish dan yang berhadapan dengannya. Dua malaikat gunung. Gunung ini ada malaikat yang menjaga. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu butuh proses, ikhwan. Butuh proses. Allah menjadikan kita semuanya langsung besar bisa. Langsung tanpa lahir, langsung besar bisa. Akan tetapi butuh proses, sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah. Sehingga apa? Tatkala kita berdoa, jangan kita bosan. Ya, kadang proses itu ya Allah Subhanahu wa taala segerakan, dan kadang Allah Subhanahu wa taala perlambat. Subhanallah. Ya, sehingga kami ya ada seorang ustadz yang menyebutkan ada seorang yang dia bekerja di sebuah perusahaan di kota Jakarta yang dia gajinya itu sampai 30-an juta per bulan. Tapi dia di tempat tersebut bekerja dengan kondisi tidak memperhatikan sholat, sehingga dia terasa lelah. Karena seorang yang beriman, ada iman dalam hatinya, dia akan capek, dia akan lelah, akan sakit tatkala dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dia pilih ini pekerjaan, sholatnya akan tertinggal. Kalau dia keluar dari pekerjaan ini, uang ini yang banyak akan hilang untuk menghidupi anak dan istri. Sehingga dia datang kepada istrinya. Dia berkata, "Ma, saya pekerjaan bagus memang, tapi ada satu yang sangat kurang dan menyakitkan bagi saya, tidak sholat. Bagaimana menurut Mama seandainya saya keluar dari pekerjaan ini?" Sehingga sang istri dengan tulus dan ikhlas mengatakan sudah keluar. Ya, akhirnya mereka, masya Allah, ada dukungan dari istri. Kemudian ikhwan, tatkala dia keluar dari tempat tersebut, dan ini kenyataan, tatkala dia keluar dari tempat tersebut, perusahaan tersebut, dia mulai bekerja sales begitu ya, pakai motor ke sana kemari. Yang dulunya dia tinggal bekerja di tempat yang sejuk, tempat ruangan yang ber-AC, yang dia kerjaannya sudah level atas sudah begitu. Dia keluar dari tempat itu hanya demi sholat, ya, maka dia buang semuanya itu, dia kerja dengan keadaan susah payah. Sehingga di bulan pertama dikisahkan dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta jalan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang kedua usahanya gagal. Di bulan yang ketiga usahanya gagal. Semua tidak ada yang didapatkan. Ya, dia kesana kemari mencari kerjaan. Sehingga qadar Allah, tatkala suatu ketika dia duduk di masjid, ya, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan dia berdoa. Namun pada waktu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia duduk, tiba-tiba datang seorang, ya, dia bertanya, "Ya, Mas, ya, ditanya ada kerjaan ya?" "Iya ada." Dia sales begitu ya, jual CD itu katanya untuk akuntansi. Sehingga tiba-tiba orang ini menawarkan sebuah pekerjaan. Dia mengatakan, "Ini saya punya perusahaan,
nggak ada pembukuan, nggak ada apanya. Kalau kamu mau kerja, bikinkan saya pembukuan, saya kasih 100 juta langsung. Sehingga dia pun terpenuh melihat kondisinya. Subhanallah, selama 3 bulan dia nggak dapat kerjaan, dia kesana kemari mencari pekerjaan, tidak ya. Namun dalam seketika Allah Subhanahu wa taala kabulkan, dan dia ditawarkan bekerja, ditawarkan mengerjakan sebuah yaitu urusan, dengan dia diberikan 100 juta. Tadi berapa bulan dia nggak kerja? 3 bulan. Yang gajinya tadi 30 juta sebulan dia dapatkan, bahkan lebih, ada bonus 10 juta. Shadaqallah, maha benar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa ya ikhwan? Ingat, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Man taraka syai'an lillahi 'awadahu Allahu khairan min. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan dalam Imam Tirmidzi, man taraka syai'an lillah, barang siapa yang meninggalkan maksiat karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Antum yang masih muda, ada akhwat misalnya seksi, masya Allah cantik, SMS terus, Facebook terus, ya chatting terus, misalnya, tapi kata-katanya maksiat, terus maksiat, tinggalin, sudah tinggalin. Wah, tapi sayang ini, insya Allah Allah akan gantikan dengan lebih baik istri yang saleh. Ada pekerjaan, misalnya pekerjaan ini tidak baik, maksiat pekerjaan ini, harta dari yang haram, tinggalin, Allah akan gantikan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala musta'an. Baik, yang kedua kita habiskan, kita singkat. Yang kedua kata Nabi SAW, barang siapa yang berdoa maka dikabulkan baginya salah satu di antara 3 perkara. Yang pertama, kadang disegerakan oleh Allah, namun butuh proses, maka sabar. Yang kedua, wa imma an yaddakhira lahu wa imma an yaddakhira lahu fil akhirah. Kadang doanya ini disimpankan untuknya di akhirat kelak, disimpankan baginya di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dia minta misalnya enggak dikabulkan, di akhirat nanti dapat pahala. Jadi doa ini tatkala kita berdoa, sebelum kita mendapat apa yang kita minta, kita sudah dapat pahala. Dapat pahala. Disimpankan di akhirat kelak. Sehingga suatu ketika ada siapa? Sunaisha. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Tadinya saya sebutkan yaitu kisah Abu Dzar Al-Ghifari yang dia istrinya hitam jelek, setiap melahirkan anaknya mati, ya, kemudian panjang kisahnya, ya, bagaimana kesabaran beliau, yaitu insyaallah kita sebutkan pada pekan depan. Tentang masalah doa masih banyak. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.